Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil qasmi wan nusyuzan. Menjelaskan hukum-hukum menggilir istri. Nah, ini alamat ini. Wan nusyuzan dan nusyuz. Yang pertama dari sisi suami, yang kedua dari sisi istri. Kalau menggilir bagiannya suami. Sian ditimpukan ya mungkin. Yang nusyuz adalah bagiannya istri. Dari sisi istri. Kalau nusyuz itu artinya seorang istri tidak mau memenuhi kewajibannya. Ya. Atas hak suaminya. Sebenarnya kalau seorang suami memiliki dua istri atau lebih, maka dia tidak wajib sebenarnya menggilir istrinya antara istrinya dengan istrinya yang lain. Sehingga seandainya kalau si suami itu tidak tidak menemani istrinya, itu tidak berdosa. Akan tetapi disunahkan baginya untuk tidak mengosongkan jadwal menginap di sisi mereka. Wajib mah henteu ngan disunatkeun gitu. Disunatkeun tidurnya, meniduri, menemani tidur. Ngendong, nginep. Ngendong bahasana. Baik itu istrinya banyak ataupun istrinya satu-satunya. Jadi kalau suami meninggalkan istrinya kemana gitu, enggak dosa gitu. Enggak dosa. Misalkan usaha gitu di Kalimantan, pulangnya sebulan sekali, itu dosa. Itu dosa. Artinya tidak wajib suami terus-terusan menemani istrinya, enggak wajib. Tapi disunahkan untuk menemani istrinya. Ya paling enggak 4 hari dalam seminggu. 4 hari dalam seminggu. Wat taswiyatu fil qasmi, dan persamaan atau sama dalam bergiliran, dalam menggilir, baina zaujati, antara istri-istri, wajibatun, itu wajib. Ya lamun di dia 3 poe, di ditu 3 poe gitu. Lamun 2, lamun 3, 2 poe, nu sapoe di masjid. Lamun 3, mun 2, ya di dia 3 poe, dia 3 poe. Tapi kalau misalkan ada perlu ternyata anu hiji ya gering ditemenin terus, itu tidak apa-apa. Itu andai tidak ada orang yang jelaskan aja. Wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk ala ghairil maksum, kepada istri yang bukan bagian gilirannya, laha, kepada istri itu, li ghairi hajatin, kecuali li ghairi hajatin, tanpa hajat, tanpa perlu. Tadi teh kalau dia sakit mah ya kita temani. Anu gering nanti nu ngorawai geuningan dia, berarti baturan ngorawai terus. Wa idza arada safara, dan apabila bermaksud mau jalan-jalan, halan-halan, akro'a, maka harus mengundi bainahunna, antara istri-istri itu. Wa kharaja,
dan pergi billati takhrujulahal Qur'an dengan istri yang dapat undian. Jadi ribuhnya nyandungnya. Sebenarnya kenapa ini dibahas di dalam fikih, karena itu fakta dan memungkinkan dan itu fakta. Artinya orang tidak boleh berpoligami dengan sewana-wana tanpa aturan yang jelas. Makanya fikih membahas itu supaya jelas antara hak dan kewajiban istri dan suaminya itu. Wa idza tazawwaja, dan apabila menikah jadi datan nikahin istri yang baru, khassaha khususnya bisa layalin, maka nginep ya, menemaninya bisa layalin dengan 7 hari. In kanat, apabila ada itu istri baru itu bikron, gadis. Jadi kalau menikah lagi dengan seorang gadis, wayana tadi diberi bulan madu 7 hari seminggu. Wabisalatin, dan 3 hari saja. In kanat, apabila ada itu istri yang barunya itu sayyiban, janda. Beda gini kan. Jadi kalau istri baru yang perawan itu bulan madunya 7 hari. Kalau istri barunya itu janda cukup 3 hari. Ya, seperti itu. Sampai diatur begitu tuh harinya itu. Jadi ya pembagiannya seperti itu. Ini kalau ada terjadi orang nikah banyakan. Ya maksudnya nikah poligami gitu. Ya itu bolehnya. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati, dan apabila khawatir, takut nusuzal mar'ati, nusudnya perempuan ke istri, wa'azuha, maka dinasihati. Jadi kalau ada istri nusus itu enggak langsung dicerai, tapi harus dinasihati. Fa'in abad, apabila sudah dinasihati, udah diomongin, udah disadar-sadarin, nyadar neng, nyebut illan nusyuza, anggar we, nusuz gitu, anggar we, begitu baik. Di bejaan ulang ngahutang wae, bari jeung duitna eueuh gitu. Nah, hajaroha, maka didiamkan, teu ditanya, cicingkeun, tong disarea gitu. Ya lamun boga kamar hiji berarti suaminya ya tidur di tengah gitu, depan TV. Kalau punya kamar 2 ya misah 2. Itu maksudnya enggak nanya, enggak nganidurin, bukan enggak nanya. Kalau nanya mah maksimal 3 hari harus sudah nanya lagi. Fa'in aqamat, apabila tetap gitu wae alaihi, kepada suaminya, nusuz terus kepada suaminya, udah diomongin, udah didiemin, ya hajaroha, diemin lagi, wadorobaha, dan dipukul. Dipukul ini bukan dipukul menyakiti ya, dipukul ya kira-kira ente menyakiti, ente melukai. Isti omongan ongkot terus gitu gitu ya. Terus boleh dipukul. Pukulnya pukul apa? Pukul dalam rangka mengingatkanmu atau
mendidik. Darbu ta'dib, jadi pukulan mendidik. Itu pukulan nu nggak dididik nu kumaha sih nyantong kenceng-kenceng gitu. Kira-kira gitu we wungkul. Ayo saking kesoalna mah kaliwatan. Ulah biasa we kalem. Wa yasqutu dan gugurlah bin nusuji karena si istrinya itu nusus qasmuha gilirannya wa nafaqatuha dan memberi nafkahnya. Jadi kalau perempuan lagi nusus ya lagi berdosa sama suami itu sebenarnya gugur untuk nemenin tidur itu, menggilirnya itu dan memberi nafkahnya itu untuk hari itu. Hari pada saat dimana dia sedang nyusul, bukan terus-terusan. Ya nususnya 3 poe, ya 3 poe itu tong diberi duit gitu. 3 hari nggak ditidurin. Tapi kan kalau laki-laki mah, kun mau ditanya aja nah. Suaminya cicing di kamar nu hiji deui, anggar teh kuatan tapi tengah penting teh anggar balik deui. Udah biasa laki. Ya namanya juga romantika tuh dalam rumah tangga itu biasa itu ribut-ribut dikit mah untuk meningkatkan hormon ya, ribut-ribut dikit mah. Tapi kalau ribut kegedean bahaya. Air sedikit itu bagus, bisa diminum, bisa dipakai mandi. Tapi kalau air gede banjir, bencana. Sama. Jadi kalau berantem dikit mah itu mah biasa weh untuk meningkatkan romantisme, romantika. Tapi kalau gede mah ya jangan. Ribut mah ya cukup ambek-ambek dikit. Gitu. Jangan sampai ribut kegedean. Ributnya kegedean. Jadi ketika ribut mau gede ya sudahi. Gede teh ribut. Jadi itu seperti itu. Memang tidak dijamin berumah tangga itu nggak ada yang langsung pandai. Tidak dilihat umur, tidak dilihat berapa lama menikah. Ada orang menikah 2 tahun cerai ada, tapi 20 tahun juga cerai ada. Itu kan tergantung pembawaannya gitu. Gimana ya? Jadi tidak ada jaminan orang yang awal. Tapi umumnya memang kalau yang sudah lama menikah itu sudah saling memaklumi, maklum bapak nama gitu, maklum ibu nama gitu. Jadi sama-sama saling memahami. Yang repot itu ketika tidak saling memahami, yang repot itu. Jadi si suami sampai tidak paham apa keinginan istri, juga si istri tidak paham apa yang diinginkan suami. Itu kan perlunya komunikasi. Seperti dulu ada cerita saking sayangnya suami, dia lihat istrinya punya apa namanya ini, giwang anting sebelah, ya. Terus si suami teh punya sepeda, ya punya sepeda bannya satu. Itu sama-sama ke pasar. Suaminya ngejual sepeda buat beli giwang, buat beli anting. Istrinya ngejual anting buat beli ban sepeda. Sama-sama ke pasar. Pas pulang nyampe rumah, istrinya bawa ban sepeda, suaminya bawa anting sebelah. Saking sayangnya. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak komunikasi, akhirnya dua-duanya nggak berguna. Jadi apa yang diharapkan oleh suami dan apa yang diinginkan oleh istri harus sama-sama dikomunikasikan. Jangan sampai dua-duanya satunya beli giwang, satunya beli ban sepeda. Akhirnya pas pulang ya kacau-kacau juga, nggak kepake. Nah ini
sering terjadi kesalahpahaman di rumah tangga seperti itu. Tapi kalau istrinya satu sudah salah paham, kok mau istrinya tilu. Dia ngebayangkeun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.